Saya akan menjelaskan dasar segmentasi untuk pasar konsumen. Pasar segmentasi sendiri adalah membagi pasar-pasar konsumen menjadi pasar yang dimana konsumen tersebut memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama pada suatu produk. Nah, pada ini tugas marketers adalah mencari dan menganalisis apa saja yang dibutuhkan dan mengidentifikasi sifat dari segmen pasar tersebut. Tidak hanya mengidentifikasi sifat dan jumlah pasar segmen tersebut, namun dia harus juga menentukan pasar segmen mana yang dia targetkan sehingga penargetan tersebut sesuai dengan sasarannya. Lalu, dalam menentukan segmen pasar sendiri dapat didefinisikan dengan melihat berdasarkan karakteristik geografis, demografis, psikografis. Penelitian lain menyebutkan segmentasi pasar dapat dilihat dengan melihat respon dari seorang konsumen. Jadi, untuk kita sebelum mensegmentasi pasar, kita dapat melihat respon konsumen, bagaimana respon dari konsumen tersebut, apakah responnya baik ataukah tidak. Selanjutnya, apa saja yang dalam segmentasi pasar, yaitu ada geographic segmentasi. Pasar ini membagi wilayah, dikelompokkan berdasarkan negara bagian, negara, kabupaten, kota, dan juga desa. Mengapa demikian? Karena bisa jadi sebuah perusahaan itu memutuskan untuk melakukan sebuah operasi di suatu atau di beberapa wilayah untuk mengetahui perbedaan lokal di daerah-daerah tadi. Untuk itu, dalam beberapa kasus dilakukan pendekatan segmentasi geografis dengan segmentasi demografis agar dihasilkan hasil penelitian yang lebih akurat. Dengan menghasilkan data yang lebih akurat, perusahaan dapat memperkirakan bagaimana kondisi pada konsumen dan lingkungannya. Hal ini biasa disebut dengan geoclustering atau PRISM, Potential Rating Index by ZIP. Hal ini membagi 500 juta dari konsumennya, lingkungan perumahan menjadi 15 kelompok yang dikategorikan menjadi 66 gaya hidup yang berbeda. Nah, hal ini disebut dengan PRIS cluster. Pengelompokan ini bertujuan untuk menghitungkan 39 faktor yang terdapat pada 5 broad categories. Apa saja yang ada pada 5 broad categories? Yaitu pendidikan dan kemakmuran, siklus hidup, urbanisasi, ras dan etnis, dan juga mobilitas. Berikut adalah cluster yang dikelompokkan berdasarkan PRIS atau Potential Rating Index. Nah, yang pertama adalah Young Digerati. Young Digerati merupakan kelompok-kelompok anak muda yang berumur 20-30 tahun yang memiliki atau tidak memiliki pasangan. Biasanya kelompok ini ingin hidup di pusat kota dan tidak ingin tinggal di pinggiran. Pendidikannya pun rata-rata hingga master dan memiliki pekerjaan yang bagus. Lalu kehidupan pada Young Digerati ini cenderung makmur. Selanjutnya adalah Beltway Boomers. Beltway Boomers ini adalah kelompok yang memiliki rentangan umur dari 40 sampai 50 tahun. Mereka memiliki rumah yang biasanya dari menengah ke atas. Kehidupan orang ini biasanya orang-orang yang terlambat menikah, sedang membesarkan anak, dan pendidikan terakhirnya adalah perguruan tinggi. Lalu gaya hidup yang mereka jalani juga biasanya berfokus pada anak mereka sendiri. The Cosmopolitan merupakan kelompok yang selalu melakukan penyesuaian terus-menerus, sehingga muncullah segmen ini. The Cosmopolitan sendiri rata-rata tinggal di wilayah metro, yang dimana usia rumah tangganya sudah terbilang cukup tua. Penghuninya sendiri memiliki orang tua yang rumahnya sudah kosong. Pendidikan pada kelompok ini umumnya hingga perguruan tinggi dan memiliki gaya hidup yang santai. Segmentasi demografis ini adalah membagi variabel-variabelnya menjadi kelompok berdasarkan usia, siklus hidup, pekerjaan, pendidikan, agama, generasi, ras, kewarganegaraan, dan pendapatan.
variabel demografis ini merupakan yang paling populer di marketers atau pemasar. Mengapa? Karena variabel demografis ini cukup mudah untuk diukur. Nah, untuk itu dengan mudahnya variabel ini untuk diukur, sehingga untuk menggambarkan target pasar dapat lagi dihubungkan dengan ukuran pasar dan media yang harus digunakan untuk mencapai efisiensi. Dengan menggunakan variabel demografis akan mudah membedakan kelompok-kelompok, preferensi, dan pelanggan. Dengan variabel demografis akan mudah membedakan kesukaan, preferensi, dan juga penggunaan konsumen. Sehingga variabel demografis ini sering dikaitkan dengan cara marketers untuk mensegmentasi pasar. Berikut merupakan variabel yang berada pada segmentasi demografis. Yang pertama adalah usia dan tahap siklus. Sejalannya usia dan juga siklus hidup seorang individu, maka keinginan individu pun berbeda, sehingga ini menjadi pertimbangan. Lalu, dalam kasus yang berbeda, segmentasi usia itu akan menjadi lebih mudah. Di satu sisi, usia dan siklus menjadi suatu variabel yang dapat membingungkan marketers. Tahap hidup adalah tahap cara untuk menentukan persoalan yang akan dialami individu dalam kehidupannya, seperti perceraian, persoalan seseorang, keinginan untuk menikah lagi. Keputusan hidup seorang adalah seperti keputusan ingin membeli rumah baru. Pada tahap ini, marketers dapat membantu orang untuk memecahkan permasalahan atau persoalan hidup seseorang yang mereka targetkan. Jenis kelamin. Mengapa? Karena pada umumnya pria dan wanita memiliki orientasi keinginan yang berbeda-beda. Pada umumnya ini dikaitkan dengan unsur genetik dan sebagian lainnya dengan praktik sosialnya. Seperti wanita itu memiliki kecenderungan kebersamaan, dan kalau pria dia lebih berfokus pada orang yang dapat menyelesaikan masalah pada persoalan utamanya. Pria lebih suka membaca informasi dari sebuah produk, sedangkan wanita lebih cenderung dengan level yang lebih personal atau perasaan terhadap produk tersebut. Pendapatan. Mengapa pendapatan perlu dipertimbangkan? Karena untuk seorang marketers perlu melihat pendapatan seseorang. Selanjutnya adalah generasi. Generasi sendiri adalah kelompok yang dipengaruhi lingkungannya berdasarkan di mana saat ia lahir, seperti dipengaruhi oleh musik, film, dan juga politik, dan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi pada eranya tersebut. Psikografi demografi sendiri merupakan ilmu yang menggunakan psikologis dan juga demografis untuk mengetahui, untuk dapat memahami konsumennya. Lalu pada segmentasi psikografis, konsumen atau pembeli dibagi menjadi bagian-bagian variabel berdasarkan kepribadian, gaya hidup, dan juga nilai. Inovator merupakan orang yang aktif, sukses, canggih, dan memiliki tanggung jawab yang penuh pada harga diri mereka. Serta orang ini memiliki harga diri yang cukup tinggi. Pada umumnya orang ini memiliki kecenderungan membeli barang atau produk dengan selera yang cukup tinggi. Dan mereka memiliki orientasi pada skala yang relatif tinggi. Pemikir. Mereka merupakan orang yang matang, relatif reflektif, dan memiliki cita-cita serta tata nilai, pengetahuan, dan tanggung jawab. Kelompok ini membeli produk berdasarkan ketahanan sebuah produk dan fungsional dari sebuah produk itu. Selanjutnya adalah pengejar prestasi. Kelompok ini memiliki kecenderungan orientasi tujuan pada karir dan keluarga. Kelompok ini cenderung membeli produk pada barang-barang yang premium dan untuk ditunjukkan pada teman mereka. Tujuannya adalah menunjukkan bahwa mereka cukup berhasil. Behavioral segmentation. Segmen ini di mana marketers membagi pembelinya menjadi
kelompok-kelompok berdasarkan pengetahuan mereka tentang penggunaan, tahapan, sikap, dan tanggapan mereka terhadap suatu produk. Pada segmen ini pula, beberapa orang pembeli tidak menyadari sebuah produk itu ada, sadar ada produk, mereka menginginkan itu sebuah produk, atau mereka juga tertarik pada produk itu. Proporsi pada tiap tahapan memiliki kecenderungan yang berbeda-beda, sehingga untuk merancang sebuah program pemasaran akan menjadi cukup sulit. Dalam melakukan pemasaran, marketers memperhatikan aspek loyalitas. Terdapat 4 aspek loyalitas. Bahkan 4 kelompok berdasarkan loyalitasnya terhadap brand. Yang pertama adalah loyal hardcore. Biasanya kelompok orang ini cenderung membeli hanya pada satu produk terus-menerus secara selamanya. Yang kedua adalah split loyals, merupakan konsumen yang loyal terhadap 2-3 brand. Yang ketiga adalah shifting loyals. Shifting loyals ini adalah konsumen yang dimana mereka cenderung mengubah loyalitasnya pada satu brand ke brand yang lain. Yang terakhir adalah switchers, merupakan konsumen yang tidak menunjukkan loyalitasnya pada brand manapun. Kita dapat mempelajari kita dapat mengidentifikasi sekuat apa brand kita. Selanjutnya adalah split loyals. Dengan split loyals ini kita dapat mengetahui kelemahan-kelemahan dari brand yang kita pasarkan, sehingga kita tahu pasar yang kita sedang hadapi ternyata cukup kompetitif, sehingga dari situ kita dapat mengetahui kelemahan dalam pemasarannya. Bagaimana seharusnya pasar bisnis tersegmentasi? Nah, pasar bisnis itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa variabel, sama seperti pasar konsumen, yang seperti geografi, keuntungan yang diincar, dan penggunaannya. Tapi di sini juga menggunakan variabel-variabel yang lainnya. Contohnya seperti perusahaan ban karet yang dapat menjual produknya ke produsen mobil. Segmentasi utama untuk bisnis pemasaran. Nah, pakar pemasaran James C. Anderson dan James A. Narus mendesak pemasaran untuk mendapatkan solusi yang terbuka. Solusi terbuka yaitu yang mengandung elemen produk dan jenis pelayanannya dari beberapa segmentasi dan menghargainya, lalu dipilih sesuai yang segmentasi yang dihargai tersebut. Dari setiap pilihan yang dipilih oleh segmentasi tersebut pasti memiliki tambahan biaya yang diperlukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang purchasing approach atau pendekatan pembelian. Pendekatan pembelian ini sendiri meliputi 5 bagian. Pertama itu organisasi fungsi pembelian, kedua struktur kekuatan, ketiga sifat dan hubungan yang ada, keempat kebijakan pembelian umum, dan kriteria pembelian. Pada organisasi fungsi pembelian, haruskah kita melayani perusahaan dengan organisasi pembelian yang sangat tersentralisasi atau terdesentralisasi? Nah, pada saat sebuah perusahaan baru berdiri, maka perusahaan itu akan membangun struktur organisasi dengan melakukan proses pengembangan di mana akan tercapai titik responsibility center dengan memilih sentralisasi atau desentralisasi. Pada saat perusahaan itu memilih sentralisasi, maka top manajemennya merupakan pembuat dan penyusun kebijakan. Sedangkan jika dia memilih desentralisasi, maka strukturnya melibatkan seluruh manajer dalam pembuatan kebijakan. Struktur kekuatan. Pada struktur kekuatan itu, haruskah kita melayani perusahaan yang didominasi oleh teknik atau perusahaan yang didominasi oleh finansial dan sebagainya? Nah, pelayanan perusahaan bergantung pada apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Jika didominasi oleh teknik, maka perusahaan tersebut membutuhkan servis yang berkaitan dengan mobilitas pelayanannya. Jika didominasi oleh finansial, maka perusahaan membutuhkan peningkatan pelayanan yang berkaitan dengan saham ataukah keuangan lainnya.
sifat atau hubungan yang ada. Pada poin ini, haruskah kita melayani perusahaan yang memiliki hubungan yang kuat atau hanya mengejar yang paling diinginkan oleh perusahaan? Pada fokus ini, maka perusahaan ini sendiri yang dilayani yaitu perusahaan yang memiliki hubungan kuat atau perusahaan dengan melihat aspek yaitu hubungan perusahaan dengan konsumen. Kembali lagi pada fokus awal yaitu fungsi organisasi pembelian. 4. Kebijakan pembelian umum. Haruskah kita melayani perusahaan yang lebih sukses? Nah, pada poin ini, pada saat membuat kebijakan umum, kita harus melayani perusahaan baik kecil maupun besar. Dengan melayani perusahaan yang kecil, maka akan menjalin sebuah kerjasama. Apalagi jika kelak dia menjadi perusahaan yang besar. Kemudian keuntungan bagi perusahaan melayani perusahaan yang besar, maka kita dapat menjalin kerjasama yang baik juga sehingga meningkatkan profit perusahaan. 5. Kriteria pembelian. Haruskah kita melayani perusahaan dengan yang mencari kualitas, layanan atau harga? Nah, pada kriteria pembelian, ketiga aspek ini yaitu kualitas, layanan, dan harga merupakan ketiga aspek yang sangat penting. Menurut Kotler, kualitas pelayanan adalah sebuah kinerja yang dapat ditawarkan oleh seseorang kepada orang lain. Dengan adanya kualitas dan layanan yang baik, maka akan menghasilkan harga yang tinggi, sehingga profit yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Situational factor atau faktor situasi meliputi tiga aspek. Pertama itu urgensi, kemudian yang kedua itu aplikasi spesifik, dan ketiga itu ukuran atau pesanan. Haruskah kita melayani perusahaan yang membutuhkan pengiriman atau layanan yang cepat dan tiba-tiba? Pada situasi urgensi, perusahaan yang dilayani adalah perusahaan yang membutuhkan pengiriman layanan yang cepat. Karena dengan pelayanan yang cepat, maka menyesuaikan kondisi yang ada yang berfokus pada teknik. Kemudian kedua, aplikasi spesifik. Aplikasi spesifik ini aspeknya yaitu haruskah kita fokus pada aplikasi tertentu dari produk kita daripada semua aplikasi. Pada fokusnya sebaiknya lebih fokus pada satu aplikasi saja. Karena alasan mengapa lebih fokus pada aplikasi tertentu saja, agar dapat menghasilkan pelayanan yang terbaik dengan mengutamakan kualitas. Kemudian yang ketiga itu yaitu ukuran atau pesanan. Haruskah kita fokus pada pesanan besar atau kecil? Nah, fokus dari ukuran atau pesanan tergantung dari kebutuhan. Jika membutuhkan pesanan yang besar, maka dilakukan fokus pada pembuatan pesanan yang besar. Jika fokus pada pembuatan yang kecil, maka dilakukan fokus pada pembuatan pesanan yang kecil. Yang terakhir adalah personal karakteristik atau karakteristik pribadi, yang meliputi tiga aspek. Pertama itu kemiripan pembeli atau penjual, kedua loyalitas, dan ketiga sikap terhadap resiko. Nah, kemiripan pembeli atau penjual. Haruskah kita melayani perusahaan yang orang dan nilainya sama dengan kita? Pada fokus ini maka tergantung pada bisnis apa yang kita layani. Dengan menerapkan strategi STP yaitu segmenting, targeting, dan positioning agar dapat diketahui karakteristik dan menentukan pembatasan agar tidak kewalahan dalam bisnis ini. Kemudian yang kedua itu sikap terhadap resiko. Haruskah kita melayani pelanggan yang berani mengambil resiko? Nah, dalam melayani pelanggan yang diberi kesempatan besar adalah pelanggan yang berani mengambil resiko. Karena dengan berani mengambil resiko itu, maka pelanggan tersebut mampu untuk memajukan kualitas, sedangkan pelanggan yang menghindari resiko tidak terlalu ditolakkan karena biasanya bersifat berkemungkinan merugikan. Ketiga, loyalitas. Haruskah kita melayani perusahaan yang menunjukkan loyalitas tinggi kepada pemasok? Nah, dalam hal ini, dalam melayani sebuah perusahaan, kita harus melayani perusahaan yang menunjukkan loyalitas tinggi kepada pemasoknya. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan tersebut akan terus setia terhadap pemasok, sehingga akan menghasilkan benefit yang tinggi juga, dan benefit pun akan semakin tinggi. Suatu pasar memiliki banyak sekali pelanggan di mana mereka memiliki kebutuhan yang sangat berbeda-beda. Untuk itu, suatu perusahaan harus menentukan target pemasaran dengan tepat agar produk yang mereka pasarkan dapat tersampaikan kepada konsumen mereka dengan maksimal. Nah, menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2008,
Yang dimaksud pasar sasaran atau market targeting adalah pembeli yang memiliki kebutuhan atau karakteristik yang dimana menjadi tujuan promosi suatu perusahaan. Maka dari itu market targeting bisa disimpulkan sebagai kegiatan di mana perusahaan menentukan segmen pasar sebagai penentu lebih spesifik untuk target pasar yang akan dituju. Peneliti pasar membuat pendekatan pasar segmentasi berdasarkan kebutuhannya. Di sini ada pun langkah-langkah yang telah diucapkan oleh Roger J. Best sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu segmentasi berdasarkan kebutuhan, di mana pengelompokan pelanggan berdasarkan apa yang mereka butuhkan pada kehidupan sehari-hari yang menyelesaikan masalah konsumsi tertentu. Nah, yang kedua adalah identifikasi segmen, di mana menentukan segmen berbasis kebutuhan pelanggan, tentukan kelompok demografis, gaya hidup dan perilaku pelanggan pada pasar tersebut yang dapat diidentifikasi. Kemudian yang ketiga yaitu daya tarik segmen, di mana menggunakan kriteria daya tarik yang ditentukan sebelumnya, seperti pertumbuhan pasar, intensitas persaingan, dan akses pasar, dan menentukan keseluruhan daya tarik setiap segmen. Kemudian yang keempat adalah profitabilitas segmen, menentukan profitabilitas segmen berdasarkan keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan tersebut pada setiap segmen pasar. Yang kelima yaitu positioning segmen, di mana menciptakan proporsi nilai pada setiap segmen dan strategi positioning harga produk berdasarkan kebutuhan dan karakteristik unik yang ada pada pelanggan segmen pasar tersebut. Kemudian yaitu acid test segmen, yaitu menciptakan jalan cerita segmen di mana untuk menguji daya tarik setiap pelanggan pada segmen tersebut. Yang terakhir yaitu strategi bauran pemasaran, di mana memperluas strategi positioning untuk mencangkup semua aspek baruan seperti produk, harga, dan promosi pada tempat segmen pasar tersebut. Nah, berikutnya ada effective segmentation kriteria. Agar bermanfaat, segmen pasar harus memiliki peringkat-peringkat baik pada 5 kriteria utama, yaitu seperti dapat diukur atau measurable, di mana kriteria pasar pembagian pasar tersebut dinyatakan secara jelas dan dapat diukur. Kemudian yang kedua adalah substansial, di mana bersegmen pasar cukup menguntungkan untuk dilayani. Yang ketiga yaitu dapat dijangkau atau accessible. Segmen pasar harus memiliki luas wilayah yang cukup, jarak yang baik, dan akses transportasi yang dapat dijangkau oleh perusahaan agar perusahaan tersebut mampu melayani pelanggannya dengan tepat. Kemudian ada dapat dibedakan yaitu differentiable, di mana segmen pasar memiliki respon yang berbeda-beda setiap strategi, agar perusahaan dapat menentukan perbedaan juga dengan yang diterapkan oleh perusahaan pesaingnya. Hal ini mampu membantu mengukur efektivitas pemasaran yang ditawarkan ke pasar segmen tersebut. Yang terakhir yaitu dapat ditindaklanjuti atau actionable, di mana segmen pasar ini menjadi referensi bagi perusahaan untuk menawarkan produk yang dipasarkan mereka agar pelanggannya dapat lebih efektif memilih produk tersebut. Nah, Michael Porter telah mengidentifikasi 5 kekuatan yang menentukan daya tarik jangka panjang intrinsik pasar atau segmentasi pasar, yaitu yang pertama ada threat of intense segment rivalry atau ancaman persaingan segmen yang intens, di mana segmen tidak menarik bila sudah mengandung banyak pesaing. Kemudian yang kedua adalah threat of new entrants atau ancaman pendatang baru, di mana segmen yang paling menarik adalah segmen yang menjadi penghalang masuk tinggi dan keluar penghalang rendah. Beberapa perusahaan baru dapat memasuki industri yang membuat para pelanggan itu menjadi berpikir untuk pindah ke perusahaan yang baru tersebut. Yang ketiga yaitu ada threat of suitable product atau ancaman terhadap produk pengganti. Segmen tidak menarik ketika ada pengganti aktual yang menjadi potensial untuk produk tersebut. Yang keempat yaitu threat of buyers growing bargaining power atau ancaman terhadap daya tawar pembeli yang meningkat.
Sebuah segmen tidak menarik jika memiliki daya tawar yang cukup kuat dan meningkat. Yang kelima yaitu ada trade of supplier growing bargaining power atau ancaman terhadap meningkatnya kekuatan penawar pemasok. Sebuah segmen tidak menarik jika pemasok perusahaan mampu menaikkan harga atau mengurangi jumlah yang dipasoknya, yang membuat pemasok tersebut cenderung kuat ketika mereka berkonsentrasi atau terorganisir. Ketika mereka mendapatkan mengintegrasikan hilir ketika ada beberapa pengganti ketika produk yang disediakan adalah input yang penting. Saya akan menjelaskan mengenai full market coverage. Dengan metode ini tuh perusahaan menentukan target bahwa dia harus melayani seluruh segmen dengan produk yang dibutuhkan segmen tersebut. Namun metode ini tuh jarang digunakan. Contoh yang menggunakan metode ini adalah yang pertama perusahaan teh botol, di mana perusahaan ini sering kita jumpai di supermarket. Semua kalangan itu dapat membelinya. Kemudian ada produk HP Mito. Memang mempunyai target dengan melayani seluruh segmen, memberikan kesempatan bagi masyarakat ekonomi yang rendah agar bisa mempunyai HP Android juga. Karena HP Mito ini mempunyai harga yang bisa dijangkau oleh lapisan masyarakat. Kemudian multiple segment specialization. Metode ini itu memungkinkan perusahaan untuk memiliki segmen pasar lebih dari satu. Dari beberapa segmen pasar tersebut, ada kemungkinan tidak ada hubungannya sama sekali antara satu segmen dengan segmen yang lainnya. Maka untuk soal sumber daya manusianya dapat dibagi menjadi beberapa segmen. Contohnya adalah perusahaan baju Zara. Perusahaan itu dikhususkan untuk produk baju yang hanya untuk perempuan. Namun mereka dapat meningkatkan segmentasi perusahaan tersebut dengan membuat produk baru dengan nama Zara for Men. Jadi mereka memproduksikan baju untuk pria juga. Baik, selanjutnya adalah single segment concentration. Dalam metode ini itu perusahaan hanya fokus kepada satu segmen pasar saja. Kelebihan untuk menggunakan metode ini adalah apabila perusahaan tersebut sudah kuat, maka perusahaan lain itu tidak dapat menggesernya. Contohnya adalah perusahaan Ducati, di mana dia berfokus hanya pada satu manufaktur aja, yaitu motor. Kemudian perusahaan mobil Ferrari pun juga sama dengan Ducati, di mana Ferrari itu hanya memproduksi mobil saja. Dan keduanya itu berlawan.